pencemaran udara. Apa saja materi yang Ibu sampaikan Ibu lalu? Pencemaran udara, jenis pencemaran udara, Bu. Ada Ternyata ada teman kalian yang masih ingat terkait dengan materi pencemaran udara. Berikan aplaus untuk teman kalian. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu minta kalian berdiri di luar tempat duduk kalian. Nah, supaya belajar kita hari ini semangat dan kalian tuh bisa menerima materi kita dengan baik. Dan Ibu minta kalian buat peregangan. Badan kalian harus bergerak sedikit. Bebas. 2, 3, 4, 5, 6. Kalian tahu materi kita hari ini tentang apa? Belum tahu. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Peregangan lain, pencemaran udara. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar di depan. Dari gambar itu apa yang kalian lihat? Sampahnya, Nah, dari gambar yang pertama itu yang sampah banyak itu pencemaran apa namanya? pencemaran tanah, Polusi itu pencemaran apa? Dan yang terakhir yang di bawah itu pencemaran air. pencemaran air. Nah, Ibu mau tanya, jika pencemaran lingkungan itu terjadi sampai 20 tahun ke depan, Maka coba kalian bayangkan bagaimana kondisi manusia sama makhluk hidup lainnya. Jika pencemaran itu terjadi sampai 20 tahun ke depan terus mati runtuh dunia ini, Bu. Oke, ada lagi? Boleh meningkat? Ya? Oke, boleh sebutnya ada lagi? Jadi jawaban dari kalian semua itu sudah benar. Jika pencemaran itu terjadi sampai 20 tahun ke depan, maka kita sebagai manusia sama makhluk hidup lainnya itu akan kesusahan dengan butuh bernapas karena udaranya sudah kotor. Tapi itu pun dengan air kita susah mencari air yang bersih. Jadi tujuan kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari pencemaran lingkungan. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan dan peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab sama dampak dari pencemaran lingkungan, dan peserta didik itu dapat memberikan solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Pengertian pencemaran lingkungan. Diulang baca. Pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika lingkungan mengalami penurunan kualitas akibat masuknya zat, energi, dan komponen lainnya yang mengganggu keseimbangan alami alam serta membahayakan makhluk hidup. Oke, baik. Jadi pencemaran lingkungan itu adalah kondisi ketika lingkungan itu mengalami penurunan kualitas akibat zat, energi, atau komponen lain yang mengganggu keseimbangan alam serta membahayakan makhluk hidup. Jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran air, Agnes. Jenis-jenis pencemaran lingkungan yang pertama itu pencemaran air adalah kondisi ketika air tercampur dengan zat berbahaya seperti limbah, bahan kimia atau sampah sehingga kualitasnya menurun. Oke, pencemaran tanah, Kevin. Pencemaran tanah adalah tercemarnya tanah oleh zat bahaya sehingga kualitas tanah menurun. Penyebabnya seperti limbah industri, pestisida, pupuk kimia, sampah plastik, dan limbah rumah tangga. Oke, pencemaran udara, Rustin. Pencemaran udara adalah menurunnya kualitas udara akibat masuknya zat berbahaya seperti asap kendaraan, asap pabrik, debu, dan gas beracun ke atmosfer. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, sama pencemaran udara. Penyebab terjadinya pencemaran air itu dia disebabkan oleh bahan kimia seperti zat pewarna, pestisida, sama buang sampah plastik juga bisa. Dan berikut ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu adalah pencemaran tanah oleh zat berbahaya sehingga kualitas tanah menurun. Jadi penyebabnya itu seperti limbah industri, pestisida, pupuk kimia, sampah plastik. Adapun pencemaran udara itu disebabkan oleh asap pabrik sama asap kendaraan. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa faktor penyebab dari pencemaran
lingkungan, limbah harus dipilah, didaur ulang, dan diolah agar tidak mencemari udara, air, dan tanah. Gunakan bahan ramah lingkungan, kurangi pestisida, dan beli energi yang lebih bersih dan untuk menjaga lingkungan yang aman. Dengan cara kita untuk mengurangi pencemaran. Yang pertama itu limbah tuh harus dipilah dengan baik dan didaur ulang. Sampah tuh harus bisa didaur ulang dan diolah agar tidak mencemari udara, air, sama tanah. Itu ada video salah, jadi kalian harus bisa memecahkan sebuah masalah itu temukan penyebab sama dampak terjadinya pencemaran lingkungan. Siap Bu. Solusinya ya. Oke Bu. Nah, sudah nonton semua? Sudah Bu. Oke, jadi Ibu minta kalian bagi dalam dua kelompok saja. Dampaknya apa? Terus penilaiannya apa? Dan berikan solusi terjadinya pencemaran ini. Oke, baik, dari video yang kami amati tadi, pertama penyebabnya itu terjadi dari pertama tadi pembuangan limbah dari hasil pabrik, terus dampaknya itu banyak hewan yang minum air dari limbah tadi sehingga hewan tersebut terkena penyakit. Karena banyak hewan yang minum dari bekas air limbah tadi sehingga hewan tersebut terkena penyakit. Terus solusinya, pertama kan di situ ada sampah yang berserakan. Pertama, daur ulang sampah yang bisa didaur ulang. Kedua, sampah plastik, rumah tangga, dan bekas bank. Oke, karena kelompok satu sudah mempresentasikan apa yang mereka Kami lagi amati isi. dari video itu, mari kita berikan aplaus untuk kelompok satu. Baik, tadi yang kita sudah seperti tadi yang kita sudah lihat, di sini ada polusi udara itu dari pabrik pembakaran sampah. Nah, di sini dampaknya itu pemanasan global dan metana. Kita lihat tadi itu ada limbah domestik tanpa pengolahan ya. Terus dampaknya itu air jadi hijau atau kuning. Terus bisa ini ikan mati. Solusinya itu kita pasang jaring sampah. Jangan berikan aplaus untuk kelompok dua. Jadi apa yang kalian sudah presentasikan hari ini itu sudah benar sesuai dengan video yang Ibu tampilkan. Nah, jadi dari video itu ada pencemaran udara, pencemaran tanah, sama pencemaran air. Nah, penyebab terjadinya pencemaran itu tadi kita sudah menjelaskan sama-sama bahwa ada pencemaran itu terjadi dari dampaknya manusia sama dampak dari alam sendiri. Jadi materi kita sudah selesai. Jadi aku mau meminta satu orang untuk memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Pembelajaran hari ini kami dapat mengetahui berbagai jenis pencemaran dan pencemaran itu terjadi akibat ulah manusia. Pertama dari pencemaran air, tidak boleh membuang sampah di sungai. Lagi yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Ada Bu. Oke, Tiara silakan. Jadi kesimpulannya lanjutan dari teman Yulin bahwa kita tadi Ibu sudah menampilkan gambar ada air itu banyak dicemari oleh sampah. Jadi kita sebagai warga masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, kita harus membersihkan itu sampah dari air agar airnya itu tetap lancar, bersih, dan juga enak dilihatnya. Anak-anak yang sudah memberikan kesimpulan, jadi arahan dari Ibu, kalian sebagai siswa itu harus bisa menjaga lingkungan dengan baik agar tetap bersih dan nyaman ya. Bu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, oke? Itu saja materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Ya, Bu. I just had to let you know you're